Apa hukum seorang istri yang meninggalkan suami di rumah karena tidak mau diajak pengajian? Seorang istri meninggalkan suami di rumah karena tak mau diajak pengajian. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Menemani suami atau ke pengajian? Suami itu dia yang mengajak ibu ke pengajian. Ibu punya hak 5 kepada suami: makan, pakai, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya suami itu yang mengajar istri, mengajar baca Quran. Tapi kalau tak bisa, Adinda, aku tak bisa mengajar engkau, maka ayo kita sama-sama belajar. Begitu idealnya. Tapi kalau nasib tak baik, dapat Fir'aun. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Tak boleh ditinggal, jangan tinggal dia. Maka musyawarahkan, kumpul sama wali-wali. Wali-wali, perempuan punya wali. Ibu walaupun sudah punya anak, walaupun janda, tetap punya wali. Jangan tinggal merasa wali itu punya bukan cuma nikah saja, pakaian kita, makan kita, itu wali. Maka belajar tentang fikih wali. Ini fikihnya Ustadz Masriyadi Hasan. Makanya kita udah bagi-bagi fikih ini. Fikih kontemporer Dr. Muhammad Saleh, fikih ekonomi Ustaz Asbullah, fikih ibadah Ustaz Samsudin Muir, fikih masalah nikah itu Ustaz Masriyadi Hasan. Pokoknya selalu nampak Ustaz Masriyadi ingat nikah. Dalam dunia medsos sering saya baca, sok mengkafir-kafirkan orang. Kalau anti dengan orang kafir jangan pakai HP, karena HP itu buatan orang kafir. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Tidak ada larangan pakai alat orang kafir. Ketika perang disuruh gali parit. Gali parit itu kan strategi orang kafir. Tak ada larangan pakai. Ini orang-orang liberal, orang-orang yang jahil. Kau tak tahu masalah kafir tak kafir. Tak ada larangan pakai alat orang kafir. Ini punya orang kafir, ini orang kafir. Ini punya orang kafir. Maka tak ada larangan pakai alat orang kafir. Apa hukumnya Pak Ustaz jika seorang guru di sekolah kadang jadi imam sholat namun mengharapkan upah dari imam tersebut? Imam memang dikasih gaji. Dari mana dia digaji? Baitul Mal. Imam Syekh Abdul Rahman Sudes itu dibayar. Masjid harus ada imam tetap. Makanya saya kalau diajak pembukaan masjid baru, saya tanya pengurusnya, udah diangkat imam? Berapa alokasi dana untuk imam? Haji Bahtiar di Rokan Hulu, berapa digajinya imam? 5 juta sebulan. Diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh. Buat masjid 3 miliar besar di kepenuhan. Berapa miliar kepenuhan? Imamnya diangkat, hafiz Quran 30 juz. Kita tak bisa 30 juz, juz 30 pun jadilah. Setiap selesai wudhu, saya selalu sering buang angin. Kadang sebelum solat, saya tahan sampai selesai solat. Apakah solat saya sah? Sah. Lepaskan lebih baik daripada ada orang masuk rumah sakit. Kan malu kita masuk rumah sakit. Sakitnya apa? Kau sakit apa? Badan sehat. Rupanya tak bisa terkentut. Maka selagi bisa kentutlah sepuas-puasnya. Air banyak, apa salah? Tapi kalau ditahan makruh, tidak sampai batal. Kalau terasa macam keluar, macam tidak, macam keluar, macam tidak, jangan kau batalkan solatmu hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Apa boleh kita pergi berobat dengan terapi? Orang tu menterapi kita selalu mengatakan bahwa di badan kita ini ada jin yang mengganggu. Dia bisa mengubah gangguan jin. Apa terapi seperti itu termasuk syirik? Dukun ini. Kalau mau mengeluarkan jin, Ustaz Saifullah siang, Ustaz Zafrullah malam. Siang Saifullah, malam Zafrullah. Masjid Al-Falah. Kemudian di rumah sakit ibu dan anak Zainab. Itu di basement ada juga ruqyah. Apa boleh saya meninggalkan sholat Jumat menggantinya dengan zuhur karena saya bekerja di perusahaan pembangkit listrik yang apabila ditinggalkan riskan terjadi? Ganti-gantian. Jumat ini aku, Jumat depan kau, aku yang sholat. Supaya jangan berturut-turut 3 Jumat. Man tarakal Jum'ata thalatha marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele, fa'adha'allahu ala qalbi. Allah mengunci hati. Ada orang berutang sama saya. Begitu sudah waktunya saya minta balik uang saya, susah lagi. Senasib kita ni. Bahkan susah dihubungi. Telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya tak bisa ikhlas karena uangnya tak sikit. Saya jumpa saya di rektorat.
Ente nomor ente 3 saya ente kasih, tapi tolong yang ini jangan diupload di internet ya. Ini tolong dulu. Nanti dikat, dibuang. Ente sudah 3 telepon ente tak diangkat. Kapan ente bayar? Mogok orang ya. Bosar macam ada rai. Kapan ente bayar? Oh nanti uang kapan ente bayar? Nantilah nomor kan ada. Ente di telepon saya tak bisa. Nantilah besok pagi di tempat ini kutunggu ente. Di tempat ini. Kalau ente tak bayar besok pagi jam 8 kutunggu di sini, ku kampak kepala ente. Balik duitnya. Balik. Kapan ini terjadinya? Bukan sekarang. 5 tahun yang lalu. Belum saya menjadi ustaz seterkenal sekarang ini. Jadi kita bukan mau membunuh dia, kita mau menyelamatkan dia jangan sampai makan haram. Karena saya tengok mobilnya mewah, jamnya mahal, mobil dia pakai Lancer hiu tuh yang mahal. Dia mau main-mainkan kita. Tengoknya saya kurus, disangkanya saya takut sama dia. Kecil lah. Nih. Nah, jadi tentang masalah ini, begitu saya dapat duit, yang lain bertanya, dapat mat gitu. Dapat, saya bilang. Gimana caranya? Begini caranya. Oh, aku tak sanggup. Silakanlah duit kau hilang. Man mata duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Niat saya 2. Pertama, saya tak ingin dia makan haram. Yang kedua, jangan sampai asal nampaknya nanti orang kurus macam saya diambilnya duitnya. Tengoknya macam saya, ini bisa dimainkan nih katanya. Tak bisa. Jangan kau anggap sama semua. Tak semua laki-laki begitu. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah ria kalau saya mengupdate video ceramah ke medsos seperti Instagram, padahal tujuan saya dengan mengupload tersebut dapat mengajak anak muda? Lakukan, luruskan niat. Anak-anak muda sekalian, marilah kita hadiri yang akan dihadirkan oleh Ustaz Hasbullah Muzammil Hasbullah, akan dihadirkan oleh Ustaz Hanan At-Taqi. Mari kita, boleh. Bagaimana cara ampuh mengajak perempuan anak orang untuk ta'aruf bersama kita? Bukan perempuan tu diajak. Ini yang salah nih. Kau pula anaknya diajak. Di mana kamu ketemu dia? Di depan tadi Pak Ustaz. Pas sedang apa? Pas nyari-nyari sendal. Mana lah sendal? Pas apa? Nah, akhirnya tanyalah sama Pak Security. Pak, ya. Itu perempuan tadi itu siapa? Oh, anak apaan? Anak dia, iya. Kira-kira siapa lah yang dekat sama bapak ya? Tanya, siapa yang dekat sama bapak ni? Oh, Pak itu dekat tu sama dia. Pak Rinal tu dekat sama dia. Datanglah, Pak Rinal lihat. Bisa tak bapak apakan lobbykan sama dia? Besok kita datang. Datanglah sama dia. Dan ini bapak tu orang apa dia? Oh, dia orang Minangkabau. Ajak Ustaz Aldinop, Ustaz Alnop Dinar. Ustaz Alnop, yo, Aiko calon mertua ambo ke orang awak bana. Tolong Ustaz lobbykan ambo kainya. Pak, yo, lai kana Pak kambo, ambo kan Ustaz di Masjid An-Nur. Yo, iko Pak orangnya baik. Bagus, rancak bana Pak. Kenal Ustaz sama Nyonya. Balancik-lancikan rumahnya bawa ada. Laki mana Pak? Kebetulan Ustaz calon mertua saya ini orang Jawa Pak Ustaz. Carilah Ustaz orang Jawa. Siapa Ustaz orang Jawa? Ustaz Sustrisno. Ustaz Sustrisno, panggil Ustaz. Bukan kata saya, kata Pak Adina. Ustaz Sustrisno. Ya, Ustaz Sustrisno kan tetap di sini. Iki calon pojok iki orang Jawa Pak Ustaz. Datanglah Ustaz Sustrisno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare Gus Peng dina ora teko kene ya. Masyaallah, matur suwun. Iki sapa? Iki Pak uangnya soleh tenan iki. Maka insyaallah di lobinya. Jangan bawa saya. Kalau saya antum bawa masalahnya, antum tak jadi, saya dijadikan. Enggak. Saya sampai sekarang belum pernah diajak. Ada kemarin anak dari Kubang minta ajakkan ta'aruf, tak mau saya. Kenapa? Saya orangnya mudah emosi. Saya takut nanti pas datang ke sana
kasar cakap bapaknya, saya lebih kuat. Aturan tak jadi kan kasihan dia. Cari ustaz yang lembut, Dr. Mustafa Omar, Dr. Muardi Muad Saleh, Ustaz Saidul Amin. Ustaz Saidul Amin tuh lembut tuh, bunyinya aja yang keras. Gimana kau tadi gitu. Tapi kalau udah cerita tuh lembut deh. Kertas terakhir, Dr. Mustafa Al-Bugha Al-Wafi mensyarah hadis. Hadis ini memberi pengertian bahwa barang siapa yang berniat untuk beramal saleh lalu ada halangan yang tak bisa dielakkan, sakit, meninggal, maka dia tetap dapat pahala. Maka tiap malam niat tahajud dan tiap tahajud, tiba-tiba tidur, Allah bersedekah tidur. Tapi jangan tiap malam itu tidur. Sedekah, berniat. Berapa banyak orang yang tidak beramal tapi dapat pahala? Kenapa? Niatnya baik. Berapa banyak orang beramal tapi tak dapat pahala? Kenapa? Niat tak baik. Maka kita disuruh niat baik. Bagaimana pengambilan kesimpulan ini bisa ditarik bila kita merujuk kepada hadis? Maksudnya hubungan hadis dengan kesimpulan yang ditarik oleh Mustafa Al-Bugha. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya kalau sempat beramal. Kalau tak sempat beramal, maka niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amalnya. Loh, kok ada pula niat lebih baik daripada amal? Orang beramal tapi niatnya rusak, orang tak sempat beramal tapi niatnya tak rusak. Positive thinking. Saya menyimpan panah. Panah apa nih? Niat untuk ikut perang dengan Imam Mahdi kalau dia datang. Apa saya dapat pahala jihad meskipun meninggal sebelum Imam Mahdi ada? Ya. Antum beli panah sama busurnya. Busur itu sekarang 1 juta satu. Gantungkan di dinding. Untuk hiasan. Nanti kalau Imam Mahdi aku akan meninggal antum sebelum Imam Mahdi datang, antum dapat pahala jihad. Orang yang paling bersedih adalah orang yang mati tak ada niat jihad. Niat jihad, harus ada niat jihad. Apakah dari hadis ini berkembang menjadi ilmu tentang maqasid syariah? Karena kaidah fikih pertama bicara tentang al-umur bimaqasidiha. Ya, maqasid datang belakangan secara sistematis oleh Tahir bin Ashur. Tapi sebelumnya dulu sudah ada Imam Asy-Syatibi, al-maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan. Siapakah ulama dari mazhab Syafi'i yang mengajarkan maqasidus syariah? Karena saya diajarkan dengan kitab Imam Syatibi, Maliki. Apakah usul fikihnya sama dengan mazhab Syafi'i? Apa boleh mempelajarinya dan tidak akan terjadi khilaf dengan mazhab Syafi'i? Ingat, yang kita pelajari itu usulnya, bukan furu'nya. Usul manhaj maqasidnya itu yang dipelajari. Tentang maqasid, tanya yang alim, faham maqasid. Doktor enggak yang sekarang Helmi Basri. Saya tak menguasai maqasid. Kebanyakan ahli maqasid ini, Maliki, karena di dalam Maliki ada masalih mursalah. Makanya yang ahli maqasid di Maroko, Syekh Dr. Raisuni, ahli maqasid, mazhabnya Maliki. Tapi sebenarnya maqasid sudah ada dalam Al-Mustasfa Al-Ghazali, hanya saja tidak secara mustakil tersendiri. Di dalam usul fikih itu ada maqasid. Saya mendengar hadis la amala liman la niyata lahu. Tak ada pahala perbuatan kalau tak ada niatnya. Saya menyesal karena setiap amal yang saya lakukan dulu, kuliah, bantu orang tua, tak ada niat mencari ridha Allah. Tapi bukankah setiap salat saya selalu membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Ini antum menganggap setiap mau beramal niat dulu. Setiap mau beramal berniat dulu. Bedakan antara ibadah dengan perbuatan. Salat niat di awal, puasa niat di awal. Adapun belajar menuntut ilmu, tak ada tiap pagi berniat. Aku berniat pagi ini mau menuntut ilmu kan Allah Ta'ala. Nanti masuk jam kedua, aku berniat lagi jam kedua Allah Ta'ala. Maksudnya, aku berniat lagi jam ketiga. Maka itu sudah secara umum. Maka dibedakan antara ibadah mahdhah pure, salat, zakat, puasa, haji, tawaf, sa'i, murni. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Ibu mengandung anak, tidak ibadah. Tapi ketika mengandung anak supaya dapat niat amal soleh, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau maksudku yang kutuju dan ridhamu yang kucari.
Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Sampaikan Ustaz, mungkin minggu depan buat Oh, banyaknya lagi. Wow, dah sampai jam 1 malam kita kaji. Minggu depan saya, kan dulu janji kita ada beberapa Senin yang sudah terlanjur janji lama yang setahun yang lalu tak bisa di cancel. Maka tanggal Senin depan saya di luar kota, kita lanjutkan tanggal 23. Kita jumpa lagi tanggal 23. Ingat 23. Jangan nanti keluar berubah jadi 32. InsyaAllah ini akan kita jawab. Jangan lagi tulis pertanyaan, ini aja lah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlasa fil amal. Ya Allah, berikan kami sidq, jujur pada ucapan, wassil wal ikhlas fil amal, berikan kami ikhlas dalam beramal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan kajian yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Ya Allah, Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah engkau berikan pada kami, jadikan dia berguna bagi kami, bagi bangsa kami, bagi umat kami, bagi anak cucu, bagi keluarga kami. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, bagi kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan jasad badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al-maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Ya Allah, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti semuanya dihisab. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlisin al-khuddin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas karena Engkau. Ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.